Hi guys, welcome to the fifth episode of TNT Podcast. I'm your host Hansen. And I'm Kenichi. Untuk podcast kali ini sebetulnya adalah lanjutan dari podcast kita yang kemarin episode 4, di mana kita masih dengan guest yang sama nih, masih dengan Margarita Anastasia. Untuk di podcast kali ini kita lebih bahas tentang how is the work life specifically untuk Anas setelah dia selesai dari uninya. Oke. Nah, lanjutin nih Anas ya, yang kemarin kita udah bahas nih tentang IPRS gitu kan. Kan IPRS ini lu udah jelasin sedikit tentang IPRS ini sebenarnya apa sih gitu kan. Tapi kita juga pengen tahu gimana ceritanya sih IPRS ini bisa menjadi satu pemeran penting juga untuk lu bisa dapat pekerjaan lu yang sekarang. Oke, jadi yang seperti aku mention di podcast sebelumnya bahwa IPRS tuh organisasi yang kayak buat profesional PR yang ada di Singapura, dan mereka bikin inisiatif untuk bikin student chapters di beberapa sekolah yang offer jurusan PR biar anak-anak nih punya exposure gitu sama orang-orang industri. Kenapa IPRS bisa play a major part di karirku? Aku bisa bilang karena big part of it itu di play sama mentorku yang bernama Anshna Vishnihalani, yang kebetulan juga lecturerku gitu untuk beberapa modul. Nah, jadi what happened itu adalah memang waktu IPRS diciptain di Mudok itu kayak student chapter di startup itu, aku tuh angkatan pertama yang dapat IPRS, dan karena yang namanya angkatan pertama kan juga masih banyak yang harus kita set up, masih banyak yang harus kita clearin gitu kan, dan ya lecturer menjadi orang yang memegang peranan penting untuk menselect siapa yang jadi komitinya gitu. Dan waktu itu aku punya kesempatan untuk jadi vice presidennya. Tugas kita itu basically kayak bikin event buat anak-anak PR gitu, terus kayak connect ke industry leaders buat dapat insight mereka, dan ya share juga ke teman-teman yang ambil jurusan PR di Murdoch gitu. Which aku merasa itu kayak itu industri exposure pertama yang aku punya, dan benar-benar bersyukur banget buat dapat opportunity misalnya network sama industry leaders, dengar dari mereka kayak apa sih skill yang penting buat PR practitioner zaman sekarang. Tapi gimana caranya aku akhirnya bisa land a job di Inform, di mana tempat aku bekerja sekarang, itu gini ceritanya. Jadi memang pas aku masuk IPRS itu kan sebagai vice president kan bakal sering ngobrol sama mentor gitu. Dan ya aku bersyukur banget sih buat kenal Anshna, bener-bener bersyukur banget. Kayak waktu itu kebetulan memang keluargaku ada masalah lah gitu, kayak kebetulan usaha papaku tuh di bidang tekstil, dan waktu itu tuh terjadi sebuah kebakaran gitu, dimana kayak kerugiannya itu besar banget, dan aku nggak bisa afford untuk tinggal di Singapura dan mencari pekerjaan gitu. Kayak pokoknya sebelum aku lulus aku harus punya kerja gitu. Untuk kalau misalnya memang aku pengen tetap stay di Singapura. Dan aku cerita tentang ya apa yang dialami sama keluargaku ke Anshna gitu waktu itu sebagai mentor gitu kan. Kayak aku cerita ya ada masalah begini gitu, dan aku ya nggak pengen jadi beban keluarga gitu. Aku pengen bisa bantu papa mama gitu, dan aku juga pengen di Singapura. Tapi ya aku juga bingung gitu gimana caranya aku bisa dapat pekerjaan ya kalau misalnya aku bahkan nggak punya internship, nggak punya pengalaman kerja yang bisa so-called sell gitu. Dan Anshna tuh benar-benar mentor yang sangat luar biasa sih aku bilang gitu. Dia bilang sama aku, kebetulan temanku tuh lagi nyari volunteer, dia bilang di event mereka, yang ya temannya dia adalah salah satu orang yang megang salah satu top management di salah satu butik firm gitulah. Dia bilang lagi nyari volunteer gitu buat dari student IPRS gitu buat bantuin event mereka, support kayak dengan media relationsnya segala macam. Dan ya aku merasa senang aja gitu jadi volunteer gitu kan, karena aku pun juga have nothing to bring to the table, to be honest gitu kan. Jadi ya udah, kalau jadi volunteer why not gitu kan. Aku pun akhirnya ikut ke event itu, bantu buat deal sama media, kayak ngeliatin jadwal interview, terus kayak make sure interviewnya semuanya tuh terlaksana, logistiknya semua di manage, bikin live tweets kayak gitu. Terus sih gitu. Dan di sana aku benar-benar kayak ngerasain memang industri ini sesuatu yang aku pengen jalanin buat long term gitu. Dan akhirnya bersyukur banget kayak mereka yang di boutique firm itu suka dengan cara aku bekerja. Tapi sayangnya mereka nggak punya kuota buat S-Pass waktu itu, karena konteks listener di sini untuk bisa bekerja di Singapura tuh kalian harus punya working pass gitu, kayak antara S-Pass kalau enggak IP gitu. Nah, S-Pass itu tuh untuk mid-skilled workers yang waktu dulu tuh pas zaman aku tuh minimum salary-nya 2.200, tapi sekarang udah dinaikin 2.500. jadi 2.500, iya. Dan kalau IP sendiri dulu pas zaman aku tuh 3.500, sekarang udah naik jadi 4.500. Dan
Itu buat yang udah experience gitulah kalau IP. Nah, waktu itu tuh mereka nggak punya kuota buat espas gitu, karena aku kan fresh graduate yang nggak punya pengalaman kerja, jadi harus masuk ke espas. Dan karena mereka nggak punya, mereka bilang gini, tapi kebetulan nih seseorang yang aku kenal dari, maksudnya kayak industri partners juga gitu, ceritanya mereka dari IPRS juga sih yang punya perusahaan aku gitu. Dia bilang lagi nyari orang buat jadi eksekutif, kamu mau coba nggak? Kalau kamu pengen coba, aku bakal link you up lah sama dia gitu. Ya aku waktu itu mikirnya why not gitu kan. Itu terjadi bulan September, pas 4 bulan sebelum aku lulus. Jadi akhirnya aku datang ke ruang interview, dan ya waktu itu jujur kayak pas pertama kali aku dapat opportunity itu ya aku sebagai fresh graduate ya pikirnya why not gitu kan. Tapi kayak ketika kamu masuk ke ruang interview kan kamu harus siap dong dengan kayak research dulu nih ceritanya gitu kan. Kayak company ini tuh bidangnya apa, kliennya siapa aja, terus kayak mereka forte-nya di mana gitu kan. Jujur pas aku denger aku kayak wow. Kayak bener-bener kaget banget sih gitu karena company yang ternyata aku di refer to itu ternyata memegang klien tech yang lumayan besar lah gitu, dan mereka juga dapat banyak awards gitu dari Saber tuh kayak sekarang namanya Provoke. Jadi mereka tuh basically kayak ketika kamu dapat award itu tuh kamu disertified banget sama industri di sini gitu, bahwa kamu misalnya kayak ya best workplace to work for, kalau nggak agency of the year, dan kayak award mereka tuh bener-bener jadi ya makanya pas ketika aku masuk ke ruang interview tuh aku kayak aduh gimana ya gitu, kayak jujur lumayan terintimidasi. Tapi di satu sisi aku mikir kayak gini, kayak aku datang dengan hati bahwa aku bukan cuma pengen bekerja doang di sini, bahwa aku pengen berkontribusi gitu. Dan aku benar-benar passionate about industri ini, dan akhirnya aku masuk ruang interview gitu kan. Nah pas aku masuk ruang interview tuh memang kayak impression yang aku punya di awal dengan ketika aku ketemu orang-orang di sana sama gitu, kayak bahwa mereka semua hardworking, mereka semua think out of the box. Dan yang aku benar-benar suka interview aku tuh kayak cuma small part of it itu tentang dia nanya kayak interviewer nanya ke aku. Sisanya yang kayak big part of it itu aku nanya ke mereka, kayak mereka nanya apakah kamu punya question ke kita. Dan dari sanalah kayak aku merasa bahwa dari question-question yang kamu tanya, begitu pula dengan jawaban yang mereka berikan, kita tuh di sini kamu bakal dapat that impression bahwa kamu tuh di sini bukan sebagai employee, kamu adalah business partner mereka, bahwa kamu datang ke sana sebagai seorang collaborators gitu, kayak kalian sama-sama bakal berkolaborasi untuk nyampe tujuan yang sama, bukan kayak kamu cuma di-employ untuk checklist semua task kamu aja gitu. Dan aku masuk interview pertama, masuk ke interview kedua, dan akhirnya aku dapat benar-benar kayak bersyukur banget gitu. Itu aku kayak benar-benar ngerasa bukan karena aku yang sanggup sih jujur, aku ngerasa kayak itu benar-benar ya karena Tuhan bekerja gitu, kayak aku bisa dapat offer itu 3 bulan sebelum aku lulus. Dan aku ingat banget kayak aku nanya ke mereka gitu, aku tuh masih belum lulus loh, kayak aku masih kuliah dan aku masih punya final exam gitu, aku nggak bisa immediately bekerja. Dan aku lihat bahwa bos aku bilang kayak kita tahu kok gitu, kayak ya kita tunggu aja gitu, pokoknya sampai kamu udah selesai exam, pas kamu student pass kamu di cancel, kita akan langsung apply espas kamu gitu. Itu kayak aku hitungin waktunya kan, gila mepet banget gitu, itu bener-bener mepet banget sih. Kayak aku cancel student pass tuh kayak mid Desember gitu, terus kayak mulai kerjanya tuh Januari awal, dan aku ngerasa kayak waduh ini gila sih, kayak kalau sampai bisa kayak espasnya tuh lama keluar segala macam, aku harus sempat balik ke Indo dulu baru ke sini, which itu kayak jujur waktu itu aku nggak bisa afford gitu, karena pas-pasan banget gitu aku gitu kan, dan juga nggak enak dong buat minta ke parents apalagi lagi ada masalah gitu kan. Jadi kayak itu benar-benar aku udah yang kayak aduh udah deh, maksudnya kayak udah pasrah, benar-benar pasrah deh gitu kan. Tapi ya di situ makanya aku benar-benar bisa bilang bahwa aku bisa land kerja di Form tuh benar-benar rencana Tuhan gitu, karena ya itu bisa pas banget gitu waktunya. Kayak aku inget banget kan kamu cancel student pass kan dapat itu kan ya kartu itu, terus kayak boleh tinggal di Singapura 1 bulan doang kan. Terus itu gila banget, itu kayak seminggu sebelum itu expired espasku keluar. Kayak bisa pas gitu waktunya, makanya kayak bener-bener wah deg-degannya tuh kayak untuk lu apply espas itu kan berarti harus employer lu harus harus pergi ke MOM untuk anggapan itu endorse you kan.
Kayak they Oke, have tapi- to give reasons and all that. Gini masalahnya, kayak ketika kamu secure a job, applying as itu another thing. Kayak, oke, kamu udah dapat kerjaannya nih. Kamu dapat kerjaannya, it doesn't guarantee bahwa misal pas kamu tuh bakal di-approve. Exactly. Itu bisa di reject gitu ibaratnya. Kalau itu di reject ya kamu ya terpaksa harus balik gitu. Makanya pas waktu aku dapet job offer ya pas apply as-pasnya aku juga deg-degan gitu kayak aduh gimana kalau ditolak gitu kan, kayak kalau ditolak ya aku juga nggak punya kesempatan buat pergi kemana-mana lagi juga di sini, harus langsung pulang ke Indo gitu kan. Tapi juga satu sisi nggak mau jadi beban buat orang tua gitu. Jadi kayak bener-bener pasrah banget sih itu pas zaman-zaman Desember itu, kayak aduh udah deh, maksudnya kayak aku waktu itu aku cuma berharap aku nggak berharap yang muluk-muluk, kayak aku nggak pengen punya ekspektasi yang kayak aduh bakal kerja di Singapura segala macam. Aku cuma berharap ya apapun yang akan nantinya jadi ibaratnya rencana Tuhan buat aku gitu ya, aku bakal terima dengan ikhlas gitu apapun itu gitu, meskipun mungkin itu nggak sesuai sama harapanku gitu, karena aku percaya ya apapun yang akhirnya aku bakal jalin nantinya itu ya bakal terbaik di saat itu gitu. I mean like pulang ke Indo jujur ya kayak aku nggak ngerasa it's a bad idea sih to be honest. Kayak gini, ada plus minusnya kita kerja di Indo dan kita kerja di Singapura menurutku. Kayak ketika kita kerja di Singapura tergantung karakter kita juga gitu loh sebagai seseorang gitu kan. Cuma waktu itu aku mikirnya kenapa aku pengen banget di Singapura, karena ya kalau aku di Indo aku bakal ngerepotin orang tua gitu. Aku mikirnya kayak ya orang tua aku lumayan protektif lah gitu, jadi kayak nggak mungkin aku bakal dikasih buat nyetir sendirian gitu ke kantor gitu kan, which itu bakal ngerepotin mereka banget gitu. Dan ya aku ngerasa kalau aku bekerja studi di negeri orang dan bekerja di negeri orang, it's like two different things gitu. Kayak kamu studi di negeri orang tua masih support kamu gitu, biasanya gitu kan. Tapi kayak ketika kamu bekerja di negeri orang itu kayak bener-bener you're on your own gitu. Kayak kamu harus bayar rent sendiri, kamu harus bayar pajak, kamu harus apalagi di Singapura gitu, dan pace-nya cepat banget gitu. Kayak aku bisa bilang pace kita tuh bisa 2 to 3 times faster gitu loh. Wow. Untuk industri ini gitu, kayak bener cepet banget gitu. Dan kalau kamu di Singapura, karena banyak juga MNC di sini yang setup regional offices, jadi kamu pun juga punya kesempatan buat punya regional clients yang notabene-nya ya kamu bisa kerja sama agency partner yang ada di negara lain, di Vietnam, Thailand, Indonesia gitu, Filipina, which aku ngerasa that opportunity adalah something yang aku pengen dalamin gitu, aku pengen miliki gitu, karena ya sekali lagi kita masih muda, kayak masih banyak hal yang mau kita explore dan bisa kita explore, why not gitu. Iya. Tapi berarti memang itu bukan suatu kebetulan yang kayak tadi lu bilang kan, ini sebenarnya pasti gue rasa juga udah terencana dan pasti it's based on your hard working juga lah gitu kan. Karena juga berarti kan sebetulnya pas lu volunteer and then lu interview itu kan bener-bener lu belum lulus kan kondisinya kan, bener-bener masih menunggu final kan. Dan itu gue rasa suatu opportunity yang nggak semua orang bisa dapat dan lu bisa dapatkan gitu kan. It's like a privilege juga buat lu, si company ini pun juga tetap mau ya udah coba interview dulu, gue lihat dulu orang seperti apa, terlepas dari lu belum lulus atau enggak gitu kan. Oke. Terus gue penasaran nih gini, berarti kan ceritanya ini kan lumayan membantu lu banget nih gitu kan, APRS menghubungkan lu dengan si company ini gitu kan. Terus lu juga sekarang dapat offer job, terus lu apply untuk kayak your pass untuk bekerjanya. Tapi sebelum itu terjadi, pasti kan lu ada struggle atau lu punya pasti satu pemikiran gimana caranya gue mau dapat kerja nih gitu kan. Kayak lu baru mau lulus, terus juga lu cerita juga kan lu ada sedikit problem yang membuat lu kayaknya gue harus, kalau gue mau stay di sini kan gue harus cari uang sendiri segala macam untuk bekerja sebelum ini kan. Struggle lu selain itu apalagi sih saat lu mau mencari pekerjaan di luar dari si APRS yang sudah membantu menjembatani ini sih? Gimana ya? Kayak menurutku ya, di industri PR kan language is everything gitu. Kayak ya mereka kamu being a non-English speaker itu bukan sesuatu yang harus jadi excuse. Kayak nggak bisa kamu alasan yang kayak karena kan bahasa pertamaku bukan bahasa Inggris, makanya kayak mungkin grammarku bisa salah. Kayak itu there's no such things gitu di industri kita. Kayak pokoknya ekspektasi mereka ya kamu masuk ke sana mau Inggris bahasa pertama kamu atau enggak ya harus tetap kamu bisa deliver such quality work untuk klienmu gitu.
nggak boleh ada excuse apapun. Dan itu yang jadi concernku jujur waktu itu gitu, karena aku ngerasa apa ya, kayak apa yang bikin aku tuh unggul gitu dibandingkan sama mungkin orang lokal yang lebih punya pengetahuan dalam tentang budaya lokal dan juga language di sini gitu. Dan aku waktu itu mikir, makanya kayak waktu itu aku juga tadi yang minggu lalu aku share kayak karena itu juga aku ambil marketing sebenarnya, kayak itu jujur jadi struggleku. Tapi aku ngerasa apa ya, kayak ketika kita punya suatu hal yang disebut tanda kutip keterbatasan, itu bukan something yang kamu harus using that as an excuse. Oh, karena aku bukan orang yang berbahasa Inggris negaranya, aku Inggrisnya makanya mungkin benar-benar salah. Aku nggak pengen jadi kayak gitu. Aku ngerasa bahwa oke, aku sekarang punya keterbatasan ini nih gitu kan. Aku harus do something about it gitu. Kayak aku harus mempertajam language skillsku sebelum aku masuk ke industri itu gitu loh. Kayak aku nggak boleh jadi aku nggak boleh so-called lemah ke diriku sendiri, memberikan diriku sendiri excuse gitu. Kayak oke, itu satu, itu that's one. Another thing is aku mungkin nggak untuk bilang pengetahuan lokal, budaya lokal, mungkin aku nggak setahu orang sini gitu. Tapi bukannya karena itu aku justru malah jadi itu competitive advantage gitu. Karena aku bukan karena sini, aku bisa recognize sesuatu yang unik dari sini gitu. Kayak karena aku punya pembanding aku dari kebudayaan Indo, aku bisa ngeliat apa sih yang unik dari kebudayaan Singapura gitu, yang bisa mungkin kita tap buat campaign misalnya. Jadi aku ngerasa ketika kita punya keterbatasan, kita punya struggle, kita punya sesuatu yang mungkin bisa menjadi insecurities, kita nggak boleh jadiin itu insecurities. Nggak gampang, tapi ya itu something yang satu harus kamu address, dua karena kamu punya itu, kamu harus bisa offer yang lain gitu. Karena waktu itu aku tahu aku punya keterbatasan mungkin dari sisi sana, ya berarti aku harus enhance language skills aku yang lain gitu. Kayak Jerman sama Korea mungkin something yang kayak aku bisa aja waktu itu gitu. Tapi aku ngerasa nggak boleh bisa aja gitu. Kayak kamu harus mempertajam itu semua gitu. Which akhirnya ya aku mempertajam bahasa yang lain juga, memperluas juga pengetahuan aku tentang marketing juga gitu. Jadi ketika aku masuk ke ruang interview, struggle, concern yang aku punya itu udah go away dan aku punya something else to offer to the table gitu. Tapi jujur pas aku interview tuh aku ingat banget aku ditanya kayak gini, kayak kamu tuh aku nggak punya pengalaman kerja, itu fakta. Aku nggak punya banyak hal to offer to the table gitu. Jadi kenapa employer aku harus hire aku? Itu pertanyaan yang aku dikasih waktu itu. Kayak kenapa kita harus hire kamu kalau kamu nggak punya pengalaman dan kamu bukan orang lokal gitu kan, dan Inggris bukan bahasa pertama kamu. Aku ingat banget kayak aku waktu itu dengan dengan tulus juga aku bilang gitu ke mereka bahwa aku mungkin bukan orang yang paling punya banyak pengalaman. Aku mungkin bukan orang yang bisa meng-offer kamu bahasa Inggris yang sangat sempurna. Tapi satu yang bisa aku promise ke kamu adalah aku punya attitude, dimana aku bakal continue to learn. Dan aku adalah orang yang gak bakal baper kalau kamu kasih feedback gitu kan. Kayak kamu ngasih feedback, aku bakal take itu seriously dan aku akan do something about it gitu. Kayak aku punya pengalaman organisasi dan aku percaya bahwa gini, ketika kamu masuk ruang interview, zaman sekarang ya terutama, bisa kerja under pressure, bisa jadi team player, itu no longer something yang bisa dibilang kelebihan kamu gitu. Itu something yang udah jadi kewajiban kamu untuk punya itu gitu loh. Itu udah something yang jadi necessity of all. Tapi ketika kamu punya attitude yang positif, ketika kamu punya mindset yang positif, itu yang memang harus dimiliki, tapi faktanya sulit buat orang miliki gitu. Apalagi ketika kamu punya keterbatasan gitu. Jadi ya menurutku sih mungkin pesan-pesan juga buat teman-teman yang ada di sini, kayak ketika kamu punya keterbatasan, ketika kamu punya insecurities, jangan biarin itu eat you up gitu. Kayak kamu harus do something about it, dan percaya juga bahwa setiap orang punya plus minus, tapi jadikanlah minus kamu mungkin sebagai poin plus kamu gitu. Kayak misalnya aku sebagai foreigner mungkin itu poin negatif, tapi faktanya adalah itu allow me buat see things yang mungkin orang sebelumnya merasa itu biasa gitu, karena mereka terlalu sering di-expose dengan hal itu. Tapi menurut foreigner itu something yang sebenarnya unik dan bisa kita tap on. Itu sih menurutku. Benar. Itu gue setuju sih. Itu satu poin ya. Itu bisa di-take note buat kalian semua juga ya. Jadi memang kayak gue ngerti sih kondisi seperti di mana kita kalau mau interview kerja, apalagi kondisinya kan itu kan bisa dibilang kan lebih banyak negatifnya lah gitu kan. Kalau kita memikirkan secara ini kayak gila baru lulus gitu kan. Gue paling pengalaman apa sih organisasi gitu kan. Mungkin company nggak akan terlalu mau melihat juga karena nggak yang professional things gitu kan. Cuman kayak organisasi biasa cuma di kampus gitu. Tetapi karena lu juga datang ke ruang interview dengan mungkin bisa dibilang dengan PD lu, dengan lu punya kekuatan, dengan lu nggak memikirkan hal-hal yang terjadi, ya udah gue tahu gue kuat di mana, gue kasih tahu dengan PD-nya, dengan percaya diri,
malah itu bisa membuat satu hal positif yang mungkin lo nggak expect juga kan, lo mungkin nggak akan tahu juga akan terjadi seperti apa ketika lo bisa membawa itu lebih lagi gitu kan ya. Oke. Terus berarti juga lu ada struggle juga ya Nas ya, walaupun lu udah dapat offer, dapat rekomendasi pun lu pun sebenarnya seorang Anas pun masih punya satu rasa kayak ya lu nggak pede karena lu bahasa Inggris bukan bahasa pertama lu segala macam kayak gitu kan ya. Oke. And then gue juga penasaran tentang background company-nya nih. Gitu kan, company-nya kan ini kan berarti kan Sopot yang bisa dibilang dia bisa percaya dengan lu gitu kan, dengan seorang kan lu cuman berarti kan dia bisa melihat tuh bekerja dari pas lu volunteer yang ditawarkan oleh mentor lu kan, and then dia kan bisa mau coba untuk terima lu bekerja di perusahaan dia. Sebetulnya si Inform sendiri ini backgroundnya seperti apa sih Nas, yang sebelum lu interview atau setelah sekarang lu udah masuk, buat gambaran aja sih ke yang dengar di podcastnya. Menurut gue sih apa ya, sebelum gue masuk dan sesudah gue masuk sama sih gitu, kayak bener-bener apa ya, mereka tuh apa ya, bener-bener kamu bisa ngerasain tim apa ya, feel of like being in a team gitu, kayak bukan apa ya, kamu kesana tuh bukan bekerja sebagai seorang employee gitu, kamu di sana sebagai bagian dari tim member mereka gitu. Itu yang apa ya, ketika aku ngelihat awards yang mereka punya, I mean like that tell something about company-nya gitu. Mereka bisa jadi best agency to work for, mereka bisa jadi best technology agency of the year, kayak itu benar-benar tell something tentang bagaimana mereka think out of the box, bagaimana mereka bekerja dan go beyond miles benar-benar untuk klien mereka gitu. Ketika aku masuk ke sana dan aku apa ya, ngelihat like-minded people juga, kayak benar-benar apa ya, ngerasa ya satu sisi bersyukur, satu sisi juga excited gitu tentang opportunity yang kita punya gitu, bahwa apa ya, semua orang oke gini, kayak misalnya nih lu kerja di satu company, lu nya passionate banget, lu pengen kasih yang terbaik buat klien lu, tapi misalnya nih tim member lu tuh pengen do bare minimum, kayak lu lama-kelamaan akan ngerasa demotivated kan, kayak aduh ntar kayak gue kerja sendirian deh nih gitu kan, kayak gue berusaha sendirian, gue mau kasih yang terbaik, gue kasih yang terbaik sendirian gitu kan. Tapi kayak ketika lu bekerja di satu tim yang kayak semua orangnya literally itu kayak pengen ngasih yang terbaik, lu jadi kayak termotivasi untuk kayak gue pun juga mau ngasih yang terbaik gitu, kayak tim member gue bisa do ini, kenapa gue nggak bisa ngasih yang sama gitu, bahkan mungkin yang lebih gitu. Jadi kayak gue ngerasa apa ya, kayak setiap hari tuh excited buat ngelihat apa ya, opportunity baru yang kita punya, begitu pula dengan kerja sama orang-orang yang sama-sama passionate gitu, yang sama-sama mau ngasih yang terbaik. Oke. Nah, Nas, gini ya, karena kan from what I gathered juga, what I know is kalau orang masuk, habis lulus nih dari uni, masuk ke dunia PR atau marketing, itu ada beberapa pilihan antara jadi in-house marketer atau in-house PR department gitu ya, atau kayak lu masuk ke agency. Bisa jelasin dikit nggak kayak tentang the differences atau gimana, atau certain expectations? Kayak aku bisa bilang kalau ada plus minus lah gitu. Kalau misalnya konteks buat teman-teman di sini, ketika kita lulus dari misalnya marketing atau PR, seperti yang tadi Kenichi bilang, memang ada pilihan buat ke in-house atau i.e. kayak cuma fokus ke satu brand aja, atau kamu masuk ke agency atau consultancy di mana kamu bakal ada di banyak tim gitu, kayak nggak cuma satu, kayak take care of satu brand doang gitu biasanya. Aku bisa bilang kalau pasti ada plus minus lah gitu, kayak kalau misalnya kamu masuk ke in-house, yang mungkin plusnya adalah kamu bakal fokus ke satu hal dan kamu bisa mendalami itu banget gitu, kayak kamu you have the whole time gitu loh buat kayak mengimprove pengetahuan kamu tentang industri itu, tentang klien itu, kamu bakal lebih tahu brand itu luar dan dalam gitu. Tapi yang menurut aku apa ya, ketika aku lulus, aku pengen masuk ke consultancy karena aku ngerasa ya, sekalinya aku nggak punya banyak pengalaman, aku pengen bisa apa ya, punya pengalaman untuk bekerja sama banyak orang, dari banyak klien, dari sana juga kamu bisa ngeliat gitu, kayak karena kamu ada di tim yang berbeda-beda, kamu punya opportunity juga untuk kayak apa ya, bekerja dengan orang yang style-nya beda-beda, dan apa ya, dapat banyak ide juga gitu, kayak apa ya, ketika lebih banyak kepala lebih banyak ide gitu kan, jadi kayak kamu ngeliat oh misalnya kayak industri ini tuh kayak gini loh kerjanya, industri ini kayak gini loh kerjanya gitu, kayak lebih banyak pengetahuan yang kamu dapetin, lebih banyak pengalaman dan exposure yang kamu dapetin, dan kamu lebih apa ya, bisa ngelihat cara kerja yang beda-beda aja sih gitu. Tapi aku pribadi bukan berarti kayak aku masuk ke sini buat nyari pengalaman gitu, kayak pengalaman is fun, tapi
aku lebih ngerasa kayak gini, aku orang yang suka tantangan, aku suka ketika hariku tidak bisa terprediksi gitu. Ketika kamu ada di banyak tim, kayak kamu akan constantly being challenge gitu, karena ya misalnya nih, satu brand lagi launch satu produk, satu brand lagi ada apa gitu kan, kayak beda-beda, dan kayak kamu juggling itu semua kayak exciting aja sih menurut aku, kayak ketika hari kamu nggak bisa diprediksi dan kamu constantly being challenged gitu. Dan apa ya lumayan apa ya, aku bisa bilang oke, itu tergantung karakter ya, sekali lagi kayak ada orang yang misalnya sukanya tuh stable, sukanya tuh kayak bekerja dengan orang yang sama-sama aja gitu. Tapi kayak ketika aku pergi ke konsultansi dan aku bisa bekerja dengan orang yang beda-beda, ketemu orang yang beda-beda setiap harinya gitu, kayak apa ya, kayak kamu ngerasa feel alive gitu somehow. Okay, I get you. Nah, dan itu pun kayak you're working in quote unquote boutique agency lah ya, is it? Nah, dan agency ini sendiri pun masih ada tipe lain juga ya, kayak misalnya yang mungkin yang agency yang udah besar, boutique itu tergolong kecil, berarti anggapan itu agak kecil ya, atau gimana, Nas? Kalau menurut aku pribadi sih kembali lagi ke karakter kita sebagai orang dan juga mungkin opportunity apa yang kamu dapat gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku suka dengan tempat aku bekerja sekarang, karena ya apa ya, kita karena timnya mungkin jumlahnya lebih sedikit, kamu lebih tahu semua orang gitu. Kayak kamu bisa juga apa ya, karena juga so-called strukturnya agak vertikal, agak horizontal gitu. Kamu juga jadi apa ya, bisa share your thoughts even kayak ke manajemen paling atas gitu. Dan itu aku merasa benar-benar exciting ketika kamu bisa dapat direct feedback dari mereka gitu. Kayak gimana caranya menurut mereka kamu bisa jadi apa ya, PR konsultan yang lebih baik gitu. Gimana caranya kamu bisa apa ya, improve misalnya skill kamu dalam presentasi atau skill kamu dalam kasih consult gitu. Dan bahkan mungkin dengar thoughts mereka secara langsung tentang apa sih bisa kita lakuin misalnya pas lagi mau launch produk, pas kita lagi ada krisis, pas kita lagi ada isu. Itu menurutku apa ya, something yang I am looking for sih gitu. Kayak aku pengen ada di suatu perusahaan di mana aku tuh enjoy untuk berkontribusi, aku mengenal team members yang aku work with, dan apa ya, bener-bener lebih ngerasa ada di keluarga sih gitu. Karena apa ya, ketika kamu oke, I mean like nggak semua apa ya, bukan berarti aku prejudice dan kayak memberikan stigma bahwa agency gede mungkin kayak iya benar, bukan. Tapi kayak aku ngerasa gini, kalau kamu kecil, kamu saling mengenal, kamu jadi seorang individu gitu. Tapi kayak ketika itu udah kegedean, kamu jadi numbers. Kayak misalnya kamu ada, misalnya saya kayak kamu pergi ke sebuah perusahaan yang kayak ada ratusan ribu employee, bos yang paling atas gitu mungkin kenal kamu nggak? Mungkin, tapi belum tentu gitu kan jawabannya. Kayak ada 15, misalnya kayak ada ratusan ribu gitu, gimana caranya mereka bisa hafalin ratusan ribu nama orang gitu kan. Di situ sih aku ngerasa kayak apa ya, pergilah ke sebuah tempat di mana kamu ngerasa kamu bisa berkembang gitu. Makanya aku juga tadi bilang, kamu di Indo atau kamu di Singapura itu nggak masalah gitu, kayak dimanapun negara di mana kamu ditempatkan. Yang penting adalah kamu memilih pekerjaan yang bisa mengembangkan kamu secara individu, begitu pula sebagai seorang profesional gitu. Kayak pertama pekerjaan pertama gitu, menurutku itu penting banget. Kayak pekerjaan pertama tuh set culture kamu tentang suatu industri. Kayak contoh misalnya, aku bersyukur banget aku dapat kesempatan buat di sini, di mana aku bisa kerja sama orang-orang yang memberikan yang terbaik buat tim mereka sendiri. Dan itu benar-benar mindset aku sih gitu. Kayak mindsetku adalah setiap kali aku bekerja dengan klien gitu, aku harus ngasih yang terbaik yang aku bisa kasih gitu. Dan aku ngerasa kayak coba kalau misalnya nih seandainya aku pergi ke tim yang misalnya orang-orang nggak peduli gitu, kayak cuma ngasih bare minimum mereka cuma di sana buat for the sake of like dapat salary gitu misalnya. Kayak aku nggak ngerasa mungkin aku bakal jadi orang kayak gini sih gitu. Aku mungkin bakal jadi orang yang sama yang kayak ngerasa ya udah lo kasih yang bare minimum aja lo gitu, soalnya kayak semua orang ngelakuin itu anyway gitu kan. Dan makanya di situ aku bisa bilang pekerjaan pertama kamu tuh penting banget buat set culture kamu dalam bekerja. Jadi kayak apa ya, aku ngerti mungkin apa ya, apalagi di situasi pandemi kayak gini mungkin susah. Bukan berarti teman-teman harus harus picky, tapi kalian harus selektif gitu. Kalian harus mikir jangka panjang gitu. Jangan cuma mikir kayak udahlah yang mana aja dapat ya udah deh terima aja gitu. Tapi kayak kalau itu bakal damage so-called culture kamu sebagai seorang individu. Kalau menurutku sih aku lebih prefer untuk pilih yang long term. Kayak aku lebih pilih ada di tempat yang mungkin kayak
Oke, misalnya gini, ibaratnya nih ya, misalnya kayak kamu ada perusahaan A, B, C, D gitu misalnya. Perusahaan A gaji kamu gede, perusahaan B mungkin kayak apa ya, ngasih kamu banyak opportunity gitu. Terus kayak perusahaan C itu kayak feel like family gitu. Perusahaan D misalnya yang ya a balance of like everyone gitu, tapi mungkin mereka nggak gaji kamu segede perusahaan yang lain gitu. Aku lebih pilih perusahaan D sih, karena kayak aku ngerasa gini, prioritas semua orang itu beda, tapi yang paling penting itu adalah ketika kamu bisa ada di tempat di mana kamu bisa grow as a person, as a professional, happily, itu yang penting. Ketika kamu enjoy apa yang kamu lakuin, ketika kamu love apa yang kamu lakuin, kamu akan tanpa kamu sadar sendiri memberikan yang terbaik. Wow, ya benar sih. I think this is true ya. Gimana Sun? Dan lu berarti sekarang udah kerja berapa lama? Nas? Ini kan berarti kerjaan pertama lo di Infom ini dong. Di Infom ini kan. Udah berapa lama sampai sekarang? Udah 2 tahun 9 bulan. Wow. Udah 9 bulan. Gak kerasa ya waktu ya? Kan? Gak kerasa sih. Juga sebenarnya gak berasa kan? Tapi itu sih juga gue setuju sih dengan seperti itu sih. Ketika lu punya satu pekerjaan, apalagi awal-awal kan, ketika lu bisa menemukan satu tempat yang sesuai, even kayak lu 2 tahun 9 bulan, gue rasa gak berasa, dan pasti banyak banget dapat hal positif yang membuat lu jadi pandangan tentang pekerjaan itu nggak seburuk yang orang-orang kira kan. Itu yang gue bilang tadi, even when you have struggle, lu pun udah bisa udah prepare itu, dan saat lu udah masuk dunia pekerjaan dan ini sesuatu yang lu suka juga, membuat lu bisa berkembang juga, jadi nggak ada kayak so-called masalah lah ya selama 2 tahun 9 bulan ini kurang lebihnya lah ya. Oke, gue ngerasa gue prefer buat bilang itu challenge dibanding masalah sih. Kayak itu sesuatu hal yang tidak bisa lu hindari. Lu bekerja dimanapun pasti ada challenge-nya gitu. Tapi apa ya, yang penting itu bukan challenge itu sendiri, yang penting adalah cara lu address challenge-nya dan gimana lu tuh bisa turn that so-called crisis jadi opportunity gitu. Kayak ketika misalnya lu menghadapi suatu challenge, so-called misalnya challenge-nya itu lu datang dari masalah yang arise dari sisi, say, brand yang lu represent misalnya. Itu ada opportunity lu tuh untuk mungkin mengasah skill problem solving lu, atau mungkin kayak apa ya, memberikan lu pengalaman yang baru gitu. Jadi menurut gue pribadi, kayak ketika lu menghadapi suatu challenge, jangan fokus ke challenge itu sendiri, karena lu bakal stres gitu, jujur aja. Kayak misalnya nih, lu menghadapi tantangan dalam pekerjaan, terus kayak lu stres sendiri, kayak aduh gimana nih cara gue nyelesainnya gitu. Kayak selalu ingat bahwa lu punya tim, jadi jangan kayak mencoba untuk menyelesaikan itu sendirian gitu. Berpikir diskusi sama tim lu, tukar pikiran dengan menurut orang lain apa yang terbaik, dan ya sama-sama cari jalan terbaik buat brand yang lo represent. Di sana lah baru lo bisa benar-benar grow as a person dan juga sebagai seorang profesional. Nah, itu juga ya maksudnya untuk personality wise, karena gue yakin this is for me personally juga, gue ngerasa bahwa kadang kita punya certain standard, certain ego lah ya, juga ego dimana kita pengen things go this way, kayak kadang nggak bisa mikirin timnya gimana gitu loh, capability-nya gimana. Kita pengennya idealistic, pengen ngarahnya begini, harus begini, dan itu kan ujung-ujungnya bikin rasa tuh kalau misalnya nggak tercapai, jadinya rasa nggak enak di hati sendiri gitu loh, jadinya rasa beban dan lain-lain. Nah, lu pernah ngerasain hal yang sama nggak sih, Nas? Oke, gue pertama kali masuk ke industri ini jujur kayak banyak ketakutan gitu, apalagi gue nggak punya pengalaman internship gitu kan, ibaratnya kayak gue nggak punya kesempatan untuk trial and error gitu, kayak harus bener gitu kan. Jadi kayak apa ya, pas gue masuk tuh gue punya ketakutan, gimana kalau gue salah, gimana kalau gue nggak bisa yang kasih yang terbaik, gimana kalau misalnya tangan gue kayak kliennya pergi gitu kan. Tapi kayak apa ya, mungkin waktu itu gue bilang satu langkah tepat yang gue lakukan adalah gue cerita ke bos gue waktu itu gitu. Gue bilang gue punya ketakutan ini gitu, gimana? Gue inget banget, sampai sekarang gue inget banget dia ngomong kayak gini, Anna, bikin kesalahan itu wajar, dia bilang. Bukan berarti ya kamu harus jadi itu excuse sih, dia bilang. Kayak I mean like, jangan jadi excuse lah, kayak misalnya lu salah, ya jangan jadikan itu suatu pelarian buat kayak, oh kan semua manusia salah, jadi kayak gak apa-apa dong gue salah, kayak jangan menjadikan kayak gitu. Tapi ketika lu melakukan suatu kesalahan, padahal lu udah melakukan yang terbaik, ketahuilah ini,
it's okay to make mistakes, tapi kamu harus recover fast. Jangan kayak bergelut di masalah itu doang, stres sendiri, terus kayak aduh parah banget nih gue salah. Jangan fokus ke sana, fokus ke recovery. Kayak gue udah salah nih, gue harus ngapain buat bener. Kayak bagaimana caranya gue bisa so-called meminimize impact-nya lah gitu. Ketika misalnya kayak kesalahan itu terjadi ya udah terjadi ya udah pasti ada impact-nya gitu kan. Tapi ya gimana cara lu meminimalisir dan mengadres itu kan yang penting gitu kan. Kayak misalnya lu harus langsung berani buat ngomong sama orang, minta maaf, itu harus lu lakuin gitu kan. Memang harus lu lakuin gitu. Dan itu adalah kata-kata yang gue pegang sampai sekarang gitu, jujur. Kayak ketika gue melakukan suatu kesalahan atau ketika misalnya orang lain melakukan suatu kesalahan, itu ya di otak gue gitu. Jangan fokus ke kesalahannya, kita fokus ke recovery-nya. Boleh lu ngerasa kecewa, tapi ya jadian itu pembelajaran karena lu nggak pengen ngerasa kecewa lagi. Jangan lakuin kesalahan yang sama gitu. Wow, it's how you react to your mistakes yang define who you are juga lah ya. Wow. Okay. Harus berani take responsibility sih menurut gua gitu. Apalagi kayak misalnya lu yang salah, jangan cuci tangan dan kayak biarin orang lain yang ngerasainnya tuh gitu. Kayak lu harus dengan berani dan penuh tanggung jawab menghadapi masalah lu gitu. Apalagi gue di industri yang justru malah kita harus hadapin orang ketika ada masalah gitu. Kayak kita bukan orang yang malah kabur dan bersembunyi gitu. Jadi ya mindset itu sendiri, dan karena industrinya pun merequire itu merequire lu untuk punya kapabilitas dan karakter itu, lu harus berani menghadapi masalah gitu. Kayak tapi yang gue mungkin ambil dari apa yang gue pelajari di karir gue, di kehidupan gue sehari-hari adalah ketika gue ketemu masalah, gue mungkin dulu adalah jujur, gue orang yang ketika gue ada masalah, gue tend buat menghindari masalah. Kayak gue pengennya damai gitu, kayak gue nggak pengen mengkonfront masalah, kayak udah masalah ya udahlah nggak usah pusing deh, udah deh gitu kan. Tapi kayak ketika lu punya karakter itu sendiri sebagai seorang pribadi gitu, kayak lu nggak meng-help other person to grow gitu. Kayak misalnya orang lain salah ke lu pengennya damai nih, lu nggak pengen negur dia, lu kayak memutuskan untuk ya udahlah nggak usah dibahas gitu, ya lu juga nggak help dia to grow as a person. Jadi kayak gue ngerasa kalau lu memang peduli sama orang itu, dan misalnya juga mungkin peduli sama kolik lu, ya kalau misalnya mereka salah, lu harus dengan berani juga menghadapi itu dan ngasih tau ke mereka gitu bahwa yang gue menghargai lu kayak gini, tapi mungkin lebih baik kalau lu bisa kayak gini gitu. Jadi ya lu juga dengan lu bisa memberikan feedback ke mereka, lu pun juga secara tidak langsung memberitahu mereka bahwa lu pun bisa ngasih feedback ke gue dengan cara yang sama gitu. Kayak gue akan siap mendengarkan feedback lu. Wow, oke. Dan ini kan kita ngomong bukan cuma kayak hidup kerja atau gimana. Ini benar-benar sesuatu yang bisa diterapkan in your life gitu loh, bukan sesuatu yang strictly ke satu bidang doang, enggak. Karena yang Anas bilang benar, karena gua rasa juga for us creators gitu ya, juga kita berkembang lewat kritikan, bukan lewat pujian. Dari situ kan juga kita berkembang dari kritikan kan. Nah itu juga yang it's one salah satu cara melihat dari apa yang Anas bilang itu juga begitu. Nah, selain itu ya Nas ya, oke, kita udah ada gambaran sedikit kayak tentang kerjaan lu gimana dan lain-lain. Apalagi kayak di COVID, kayak yang sebelumnya kita ngomong juga kan. Tapi as a whole industry, how is it working? Kayak apalagi kayak lu bilang kerja di agency dengan banyak klien. Kan lu, I remember this, we had this conversation before, kayak kita ngomong bahwa lu malah juggle between teams kan. Ada story yang benar-benar bisa lu ceritakan yang kayak 7 teams, working in 7 teams sekaligus. Itu pernah terjadi lah gitu. Tapi kayak gue bisa bilang itu opportunity yang sangat gue syukuri sih gitu. Soalnya ketika lu kerja di 7 tim, dan mungkin kayak banyak tim kayak lu harus mengamini bahwa kadang misalnya kayak tim lu yang di lain nggak tahu lu ngapain di tim yang lain gitu. Jadi kayak komunikasi itu penting banget, kayak lu harus terbuka, ngomong terus terang kalau memang lu nggak kuat gitu. Karena yang waktu itu gue mungkin agak salah juga, kayak gue orang yang cenderung kayak silently keep it to yourself, tanggung jawab gitu. Kayak kayak ngerasa
kayak ngerasa ketika gue dapet opportunity ini gue harus tanggung jawab, gue nggak bisa jadiin kesibukan gue di tim lain sebagai alasan gue bisa kabur dari tim yang lainnya kan, kayak gue harus bertanggung jawab ke semuanya gitu. Tapi yang menurut gue yang di sana gue pelajari banget adalah komunikasi itu key gitu, kayak lu harus kasih tahu ke tim member lu kalau misalnya lu lagi sibuk yang mana, jadi kayak kalian bisa berkolaborasi gitu, kayak jangan ngerasa, dan itu mungkin juga hal yang gue suka dari kantor gue sih, kayak di tim gue tuh kayak there is nothing so called like misalnya kayak gue atasan nih, lu bawahan, gue nggak peduli lu mau lagi sengsara di tim yang mana, kayak pokoknya lu harus lakuin gitu. Kayak gue sukanya karena kita kerja di sini sebagai tim, ketika misalnya lu ada struggle di tempat yang lain, lu ada tantangan di tempat yang lain, lu mungkin fight ke something yang penting di tim yang lain, ya lu harus cerita ke tim lu yang lainnya biar yang tim ini bisa di-cover sama yang lain gitu. Dan akhirnya kayak gue bener-bener belajar bukan cuma skill sebagai seorang profesional sih gitu, kayak juga sebagai individu, bahwa kalau misalnya gue ada mungkin concern, lagi ada kesibukan atau apa, ya harus mengkomunikasikan itu gitu. Kalau enggak, lu nggak bisa assume orang bakal tahu. Oke, dulu dari pekerjaan sih gue ada mau penasaran juga sih sama Ana sebetulnya adalah how do you kayak membagi antara your work life balance juga sih gitu kan. Padahal kan kita kan dari tadi udah ngomong ini tentang pekerjaan yang detailsnya, maksudnya yang terjadi dalam pekerjaan lo nih gitu. How is your work life balance juga gitu? Apakah saat lo sedang bekerja ini lo tetap bisa do something yang lain lagi gitu, misalnya kayak apakah lo menemukan hobi baru atau menemukan interest baru, atau apa aja sih apa yang lo lakukan di luar dari pekerjaan lo juga sih gitu untuk membalance your daily activity juga gitu. Oke, gue pribadi kebetulan hobi gue itu adalah nge-bake. Jadi bukan cuma nge-bake sih, hobi gue adalah nge-bake dan feed people. Jadi gue senang ketika gue bisa membuat orang lain senang gitu. Dan cara gue membalance work life gue adalah gini. Lo ingat gak sih kayak ada meme yang kayak kalau misalnya lu tuh kayak punya social life yang bagus, punya kayak sibuk sama kerjaan yang oke, waktu tidur lu tuh berkurang banget. Itu ya mungkin something yang gue compromise lah gitu jujur. Tapi gue enjoy sih ngelakuinnya gitu. Kayak ketika gue bekerja, gue menikmati apa yang gue lakukan. Ketika gue nge-bake dan gue feed people, gue ngerasa ya di situ gue ada work life balance gitu. Tapi sekali lagi ya, work life balance kan itu something yang subjektif kan, kayak itu something yang you define by your own gitu. Ada orang yang mungkin mendefinisikannya sebagai Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtu Minggu gue bakal menghabiskan waktu sama orang-orang yang gue sayang gitu. Itu namanya work life balance. Ada juga orang yang bilang work life balance tuh kalau misalnya mungkin gue kerja sampai dari jam 9 sampai jam 6, terus habis itu sisanya buat keluarga, repeat gitu setiap harinya. Ada orang yang mendefinisikan work life balance sebagai hal yang seperti itu juga. Jadi kayak kembali lagi ke definisi lu tuh apa gitu. Tapi ya yang penting ya lu harus tahu prioritas lu lah gitu. To be honest, prioritas gue adalah gini. Gue sekarang masih muda dan masih banyak hal yang gue explore. Prioritas gue sekarang ya mengembangkan potensi sih gitu, memberikan yang terbaik yang gue bisa kepada sesuatu yang sudah dipercayakan buat gue. Which yang saat ini adalah ya pekerjaan. Tapi ya kalau misalnya ketika misalnya mungkin lu sudah dipercayakan sama hal lain, contoh misalnya keluarga gitu, misalnya membangun keluarga suatu hari, tentu ya prioritas lu akan berubah gitu. Jadi ya menurut gue it's all about being agile sih, sama tahu prioritas lu gitu yang penting gitu. Bikinlah keputusan lu nggak akan pernah sesali gitu. Kayak misalnya gue sekarang memprioritaskan karir, ya gue nggak boleh nyesel gitu sama keputusan gue gitu. Ya itu gue tahu itu yang terbaik gue harus lakukan sekarang. Iya, gue rasa kayak orang sekarang banyak fixate on, mungkin banyak juga yang menstereotipekan ya, kerja di Singapura itu work-life balance-nya itu nggak ada, sama sekali nggak ada. So your work revolves around, your life revolves around work gitu. Tapi the way you look at it is unique, kayak different. Dimana lu rasa different people different take on work-life balance. Dan lu rasa sekarang udah cukup balance berarti ya? Ya masih ada hal yang mungkin bisa gue improve lah, tapi buat gue pribadi sih sekarang ya penting gue enjoy sih. Iya, penting gue enjoy ngelakuin apa yang gue lakuin, dan ya fokus ke mengembangkan diri secara spiritual, personal, dan profesional. Oh ya, sebenarnya ada saying ya, kayak when you work kayak within a certain kayak when you work with your passion, itu nggak berasa kayak kerja ya.
emang sesuatu yang ini kan sesuatu yang lu demen banget, yang lu passionate for. Jadi kerja pun juga nggak berasa kayak kerja, walaupun emang kerja lah. Cuma kan jadinya meringankan juga di satu sisi. Jadi itu juga pentingnya kayak mencari sesuatu yang emang kita in line with Oke, lah. pribadi ya sekali lagi tergantung prioritas hidup lo gitu. Kayak prioritas itu apa sih, passion lo tuh apa sih gitu. Lo harus apa ya, be clear about that lah. Dan apa ya, gue sih mikir selalu gini, pilihlah sebuah karir yang lo tahu lo bakal enjoy being there for a long term gitu. Jangan kayak apa ya, oke misalnya gini, misalnya kayak lu mikir, oh gue masih muda nih, gue pilih aja karir yang bisa mendatangkan gue banyak apa ya, income misalnya gitu. Sementara kayak gue mungkin baru lakuin hal yang gue suka pas gue tua. Kalau lu merasa itu keputusan terbaik yang lu bisa bikin dan lu siap dengan semua risikonya, silakan pilih. Tapi yang bisa gue bilang adalah ketika mungkin lu tua, gak semua orang tuh punya kekuatan dan keberanian yang sama seperti pas mereka muda untuk bikin bisnis baru, untuk mempersu apa yang mereka mau gitu. Jadi kayak yang penting adalah ya lakuin apa yang lu ngerasa terbaik gitu. Karena jujur to be honest, pas gue SMA tuh gue pengen banget jadi seorang antropolog. Gue pengen banget kayak belajar tentang bagaimana kebudayaan itu mempengaruhi cara manusia bertindak gitu. Gue pengen banget pelajarin itu. Tapi yang waktu itu jadi pemikiran gue adalah ya orang tua gimana gitu. Kayak misalnya gue harus apa ya, kalau misal karir gue mau berkembang, gue harus pergi ke luar negeri yang lebih jauh gitu dibanding ke Singapura mungkin, dan orang tua gue gimana. Jadi ya sekali lagi ya itu tergantung prioritas lu gitu. Kalau misalnya apa ya gue bisa bilang so-called gue bukan abandon sih, kayak mungkin tidak menjadikan itu sebagai sebuah karir, tapi mungkin menjadikan itu sebagai sebuah field of interest gitu. Dan yang nggak masalah untuk gue menjadikan hal itu. Gue tahu bahwa apa ya, itu keputusan terbaik yang gue ambil dan gue tidak punya penyesalan sama sekali untuk sekarang akhirnya gue ambil PR dan menekuni profesi ini. Oke. Gila. Ini gue sih secara gue pribadi ya, karena kan gue juga yang termasuk sudah bekerja juga cukup lama juga, and then gue gak tau sih sama atau enggak, as in gue kan sebagai marketing sekarang, gue sama jadi bisa tahu juga nih approach lain saat lu kasih tahu kayak untuk yang dengerin, plus buat gue sendiri pun gue bisa personalize, bisa ngerasa ini efek banget sih untuk nanti yang kedepan kerjanya. Nah, karena gue kurang lebih mirip sama lu nih, secara udah kerja dan fieldnya mungkin lebih mirip ya, gue pengen dong tahu juga dan bisa untuk semua juga nih yang dengerin gitu kan ya, kayak untuk sekarang sampai kedepannya nih, since lu udah dapet pekerjaan yang lu suka, lu dapet lu bisa ngelakuin hobi lu juga segala macam. Setelah ini apa sih what your goals and how do you keep motivated every day, and then lu bisa plan ke depannya seperti apa, kayak sebenarnya apa sih yang goals dan motivation lu untuk bisa terus di field ini dan ke depannya? Oke. Gue pribadi jujur, gue punya cita-cita pengen ngajar. Gue pengen share apa yang udah gue alami, apa yang boleh gue jalani kepada orang-orang yang lebih muda gitu. Mungkin juga apa ya, itu bisa benefit orang-orang di negeri kita. Itu apa ya, big dream gue lah gitu. Tapi ya untuk apa yang keep me going, jujur kayak gue bisa bilang bahwa oma gue tuh play a major part sih di apa ya, tiap gue melangkah dan tiap gue berbuat sesuatu gitu. Kayak beliau pernah bilang kayak gini, pilihlah sebuah keputusan, tekunilah sesuatu yang bisa bikin anak lu nanti, cucu lu nanti proud. Dan itu yang gue lihat bagaimana dia menghidupi gitu. Kayak dia benar-benar menghidupi message itu. Dia benar-benar apa ya, kayak oma gue tuh seorang single mother dari pas papa gue masih kecil gitu. Dan gue melihat bagaimana dia bisa membesarkan 7 anak, semuanya sukses. Dan kayak apa ya, benar-benar dia bisa tetap humble dan setia juga sama opa gue lah. Padahal waktu itu opa gue sudah apa ya, dipanggil Tuhan pas opa gue masih kecil gitu. Tapi dia tetap setia sama satu orang yang sama. Dan cara dia menghidupi benar-benar apa ya, dia nggak pernah komplain, dia nggak pernah apa ya, dia nggak pernah ngeluh tentang susahnya hidup dia gitu. Dia selalu menjalani setiap harinya dengan melakukan yang terbaik. Dan dari teladan hidup dia lah gue belajar bahwa ya apa yang keep me going adalah ada seorang teladan yang bahkan bisa menghidup itu semua. Gue sekarang ada di posisi yang gue boleh mengenyam pendidikan, gue punya juga orang-orang yang sayang sama gue gitu sekitar gue, yang mensupport gue.
ibaratnya gue lebih dalam tanda kutip privilege dibandingkan dia gitu. Kalau dia bisa menjadi orang yang membanggakan orang lain, membanggakan kita semua dengan teladan dia, gue pun juga harus bisa mengikuti teladan yang sama gitu. Kayak gak boleh ngeluh, mungkin capek iya, gak apa-apa sekali-kali lu dalam tanda kutip let your guards down, kayak mungkin ya cerita ke teman gitu tentang pergumulan lu atau gimana. Tapi ya sekali lagi ingat selalu alasan kenapa lu memilih sesuatu gitu. Kayak apakah lu memilih itu berdasarkan emosi belaka atau itu lu pilih karena lu tahu itu pilihan terbaik yang bisa lu pilih gitu. Dan selalu pilihlah pilihan terbaik yang bisa lu pilih pada saat itu. Jadi ketika lu move on dan lu look back, lu gak akan menyesali coba waktu itu gue pilih ini gitu. Kayak lu tahu lu udah milih yang terbaik dan lu tahu pilihan yang lu pilih itu adalah pilihan yang bakal bikin diri lu di masa depan bangga, keluarga lu di masa depan juga bangga. Asli gue langsung speechless, gue habis tanya aja gue langsung gak bisa ngomong lagi. Gue bener nahan sih. Oke, kita move on deh. Wow, bener sih. Asik. Keren. Ini keren banget. Oke, as a closing statement gitu ya. Karena you're working as a professional in this field, kayak you study in this field of PR, bisa nggak kasih sedikit words of wisdom lah untuk orang specifically sekarang untuk yang mungkin study di bidang marketing and PR, masscom dan lain-lain yang bisa dibilang searah lah sama lu lah, bisa nggak kasih a bit of words of wisdom untuk mereka? Oke, menurut gue pribadi, pertama kenali diri lu sendiri, kenali diri lu, tahu lu tuh orang yang karakternya seperti apa, bisa berkembangnya di lingkungannya seperti apa, itu pertama. Kedua, ketahui prioritas lu, apakah lu orang yang lebih memprioritaskan karir, atau lu adalah orang yang memprioritaskan value hidup lu yang lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah ya pilihlah keputusan terbaik yang bisa lu ambil gitu. Kayak oke, lu milih karir pertama itu keputusan yang sulit jujur, tapi itu cuma salah satu dari keputusan yang akan mengawali keputusan lu berikutnya gitu. Kayak misalnya nih, ketika kita jadi seorang PR practitioner terutama, apa yang lu pelajari di sekolah itu teori gitu. Kayak teorinya, kalau misalnya seandainya krisis kita harus transparan, kalau misalnya seandainya lagi ada launch kita harus ngelakuin ini gitu. Itu teorinya. Tapi ketika lu terjun ke dunia praktek, setiap hari itu adalah hari-hari yang penuh pembelajaran gitu. Kayak nggak ada playbook. Kayak misalnya nih, playbook buat misalnya brand Kenichi launch sesuatu, playbook buat brand Hansen ngelakuin sesuatu gitu. Kayak nggak ada playbook yang kayak gitu. Kayak setiap brand itu beda, setiap brand itu punya personality-nya sendiri. Sebagai marketing atau PR practitioner, lu harus membuat keputusan sulit setiap harinya gitu. Jadi menurut gue pribadi kayak ketika lu udah tahu diri lu tuh kayak gimana, karakter lu kayak gimana, prioritas lu tuh apa, itu akan membuat lo bisa lebih enjoy di pekerjaan lo sehari-hari gitu. Kayak contoh misalnya lo tahu lo orang yang misalnya lo lebih suka kerja sama banyak tim dan constantly being challenge, ya masuk ke consultancy. Tapi kayak misalnya lo tahu lo orang yang pengennya tuh so-called ada di environment yang lebih stable, satu industri aja, ya pilihlah in-house. Tapi ya sekali lagi pilih keputusan yang lo gak akan seselin, pilih keputusan yang lo tahu diri lo akan berkembang di sana gitu. Dan menurut gue pribadi, kalau seandainya sekarang lu masih belajar, taruhlah hati lu di sana gitu. Kayak anggaplah ketika lu ada di grup project, anggap seolah-olah lu lagi ada di perusahaan itu. Misalnya nih, grup project lu tuh lagi harus nge-crack misalnya suatu case study campaign misalnya. Imajinasikanlah diri lu ada di kehidupan nyata gitu, bahwa lu tuh lagi ada di satu tim nih, mau launch suatu produk sesuai dengan case study yang dikasih sama lecturer lu gitu. Jadi ketika lu udah lu udah menaruh diri lu di posisi itu, lu akan memberikan yang terbaik yang lu bisa kasih. Ketika lu masuk ke industri, itu mungkin akan lebih smooth buat lu sih gitu, karena lu udah terbiasa untuk berpikir kritis, lu udah terbiasa untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak lu bisa mengaplikasikan apa yang lu pelajari dan benar-benar kayak berkontribusi ke perusahaan yang nantinya akan lu pilih. Those are the words of wisdom buat
orang-orang marketing, masscom, PR, tapi juga mungkin untuk field yang lain juga bisa ya. Nah, kan kita udah sebelumnya juga ngomong tentang organisasi di podcast sebelumnya ya, Nas ya. Bisa nggak state how important kayak organization, community in universities gitu, bahkan yang maksudnya itu di Indonesia atau di luar negeri. Oke, gue bisa bilang gini, gue merasa bahwa yang dengar podcast ini pasti bakal input orang yang mungkin sekarang udah tahu pentingnya organisasi, dan mungkin orang yang masih bertanya-tanya organisasi itu emang penting banget ya buat dapat kerja gitu. Gue bisa bilang gini, gue pernah ada di perspektif orang yang hidupnya tuh nilai. Kayak orang yang sun gue tuh adalah rata-rata rapop, gue ada buminya mengitarinya. Dan gue bisa bilang bahwa ketika gue merasa gue seharusnya bahagia mendapatkan apa yang gue dapetin, gue gak ngerasa bahagia. Dan ketika gue ketika gue masuk ke industri, gue melihat bahwa GPA mungkin penting dalam arti kayak itu bisa membawa lu ke ruang interview gitu. Tapi ketika lu di ruang interview itu, GPA is no longer a thing gitu. Kayak semua orang yang masuk ke ruang interview yang sama dengan lu, punya GPA juga yang bagus sama kayak lu. Yang bisa membedakan lu apa? Kualitas-kualitas personal dalam diri lu gitu. Dan gue pribadi jujur, kalau gue gak masuk ke organisasi, gue gak akan tahu gue punya kualitas apa gitu. Gue gak akan tahu gue menjadi orang yang seperti apa ketika gue work under pressure. Gue gak tahu gue menjadi seorang yang seperti apa ketika gue work sama team members yang berbeda-beda. Gue nggak tahu apa yang namanya mungkin keluarga kedua gitu. Gue nggak punya cerita sama sekali pas gue di uni. Ketika gue lulus mungkin gue punya banyak penyesalan. Harusnya pas gue di uni gue ngambil kesempatan untuk punya organisasi. Mungkin kalau gue ambil gue jadi lebih tahu gimana caranya kerja sama orang. Mungkin gue jadi punya cerita yang berbeda yang bisa di look back gitu. Jadi ya poin gue gini, ketahui diri lu, kenali apa yang pengen lu explore that gitu, ketika apalagi lu masih di uni gitu, kayak kita sama-sama di kondisi yang masih sama-sama belajar, dan gak ada ruginya lu ambil organisasi gitu, to be honest aja gitu, kayak gak ada ruginya deh lu ambil organisasi gitu, malahan kayak lu punya potensi untuk bisa mengenal orang-orang yang berbeda, bisa benar-benar mengenali diri lu sendiri sebagai seorang individu dalam konteks sebuah organisasi, bisa juga membuat cerita bersama-sama dengan orang-orang lain, dan lu gak akan pernah punya what if ketika lu masuk ke dunia kerja gitu loh. Kayak lu masuk ke dunia kerja dan lu akan mengingat, jujur ya, kayak gue pribadi ketika gue bekerja dengan banyak tim, itu kayak ibaratnya tuh sama kayak pas gue kan gue kerja sama tim logistik, tim fotografi, tim tim partai event, tim marketing gitu. Kayak gue pun di organisasi kerja sama banyak tim gitu, dan sama dengan ketika gue terjun ke industri yang gue tekuni sekarang, ya bekerja dengan banyak tim itu kayak gue jadi kadang look back gitu loh ke Plikan, kayak maksudnya kayak gue di Plikan tuh bukan cuma make memories gitu, tapi juga kayak ketika gue look back jadi kayak lu udah terbiasa untuk kerja under pressure dan kerja dengan banyak orang yang berbeda. Lu tahu what it means to be in the team gitu, kayak lu tahu sebagai gue pernah ada di tim yang sangat-sangat hangat. Ketika gue masuk ke industri, gue pengen membangun tim yang sama gitu, kayak gue pengen mengasihi tim members gue sebagaimana gue mengasihi kalian di Plikan gitu. Jadi nggak ada ruginya masuk organisasi. Dan yang gue bisa bilang ini, kalau misalnya kalian masih think twice untuk masuk organisasi, pikir gini aja deh, kalian bakal nyesel nggak kalau nggak masuk organisasi selama uni? Kalau misalnya kalian ngerasa mungkin bakal nyesel, jangan take that risk untuk bisa ngerasa mungkin, kayak masuk aja ke organisasi gitu. Kayak kalian diterima dan nggak diterima, yang penting kalian sudah mencoba. Dan bener-bener kayak kalian bisa tanya semua orang yang masuk Plikan angkatan kita gitu, kayak siapa yang bisa masuk Plikan. Dia menggeleng. Ya bener sih. Gue personally dari orang yang tidak mau berorganisasi, at the end gue juga berorganisasi, dan gue mendapatkan hal-hal yang tidak kita tahu lah sebelumnya ya, potensi-potensi gitu. Gue rasa kayak ini juga merasakan hal sama lah ya kan ya. Bahkan gue sampai lanjut loh. Iya sampai lanjut lagi. Sampai ke yang berikan 4 ya. Kayak gini deh, memang gue bisa bilang juga Plikan kita mungkin beruntung banget lah, karena anak-anaknya juga kayak kalian gitu. Tapi kayak kadang gue imagine, coba kalau misalnya gue dapet anak-anak yang gak kayak kalian, mungkin kayak orang-orang yang gak passionate about apa yang mereka mau lakuin gitu. Pesan gue cuma gini doang, kayak kalian being di organisasi yang seperti keluarga, dan kalian being di organisasi yang mungkin challenging buat kalian, bakal tetap ada lesson learn-nya. Kayak
seseorang yang gue tau selalu bilang kayak gini, ada selalu lesson learned yang didapat dari seseorang. Pertama, what to be. Kedua, what not to be. Jadi kayak kalau misalnya kalian masuk organisasi dan mungkin misalnya kayak organisasinya tuh challenging, kalian mungkin ngerasa kayak aduh nyesel banget, coba kayak waktu itu gue gak masuk gitu. Ingat selalu kayak gini, seenggaknya satu, lu gak take that risk untuk bisa ngerasa what if, lu udah tahu nih, lu udah terjun nih, lu udah tahu organisasinya kayak gini challenging misalnya, ya lu bakalan pelajaran yang sangat berharga about what not to be. Kayak lu udah tahu, oh organisasi tuh harusnya nggak boleh kayak gini loh, misalnya kayak masing-masingnya individualis gitu, lu udah tahu oh organisasi tuh nggak enak kalau masing-masing individualis. Jadi ketika lu masuk ke dunia kerja pun lu nggak akan menjadi orang yang masing-masing gitu di tim lu akan mau bring your people together gitu, karena lu pernah ada di organisasi yang individualis. Jadi menurut gue ya nggak pernah ada salahnya untuk lu masuk ke organisasi, karena lu akan belajar either what to be atau what not to be. Iya. Oke. Ya, kita belajar banyak banget ya kita ini ya. Gue rasa nggak cuma kita berdua ya personally, yang even kita udah kenal sama Anas pun kita baru belajar banyak hal lagi. Dan gue harap dan gue yakin, sebenarnya gue nggak berharap sih, gue yakin dari melalui podcast ini lu bisa membuat orang lain lebih bahagia juga, memberikan spread kayak hal-hal positif lagi ke orang-orang lebih banyak lagi sih. Dan gue pribadi pun sangat amat bersyukur to be honest, kayak pernah dulu bisa organisasi di Pelikan di bawah inian lu lah gitu, lu sebagai presiden, gue sebagai anggotanya. Gue sendiri pun personally thank you so much banget sih untuk Anas yang udah bisa menjadi satu pribadi yang benar-benar bisa membantu orang lain, bisa membuat kita senang juga, dan buat kita bisa lebih mengeluarkan potensi yang ada di diri kita sih. Benar. Thank you so much sih untuk Anas. Iya, thank you so much juga karena kita very fortunate lah ya, Sen ya. Iya, benar. Iya. Bisa ini sih. Dan kita juga very fortunate to have Anas in this podcast juga. Karena kita belajar banyak, dan semoga podcast kali ini juga untuk para pendengar ya, apalagi ya, juga berguna lah. Sekali lagi kita thankful banget Nas udah ikut podcast kita kali ini. This is the end of part 2 podcast, a 2-part podcast ya. Semoga bermanfaat buat para pendengar, penonton. So jangan lupa komen, subscribe, Yeah. bunyi lonceng. Ya itu sudah diwakilkan. Jadi thank you Anas, terima kasih sekali. Jadi untuk yes, kita juga thank you banget Anas sudah mau datang dan mau cerita lah banyak banget hal yang bisa banget berguna, nggak cuma kita, berarti buat semua orang lah. Pasti gue yakin semua orang akan mendapat hal positif dari sini sih. Iya. So sekali lagi jangan lupa ya guys ya, sesuai dengan yang Anas sudah bilang nih, kalian tetap komen, like, share, subscribe, pasti share untuk lebih banyak lagi ya orang yang bisa tahu tentang hal positif, apalagi tentang kuliah dan pekerjaan. So jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nanti kalau kita ada podcast berikutnya kalian bisa tetap update dengan video kita sih. Iya. Oke. Podcast ini kita hadirkan bukan cuma di YouTube, tapi juga ada di Google Podcast, di Spotify, and Apple Podcast. Jadi jangan lupa untuk dengerin both audio and video format karena it helps us. Okay? That's a wrap for this 5th episode of TNT Podcast. Yes. Thank you so much guys for listening and watching. Goodbye. Final, Pelikan.